Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami naikkan syukur kami bawa pujian kami, penyembahan kami bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat hidup kami. Kami agungkan Engkau ya Tuhan Allah Raja kami. Kami bersyukur untuk semua perbuatan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini bersama keluarga dan Bapak Ibu juga saudara-saudara di tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, berikanlah hikmat-Mu menguasai hati pikiran kami, sehingga kami sungguh dibimbing oleh Tuhan untuk mengerti firman-Mu, yang adalah penuntun dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan kita adalah hal yang biasa jika seseorang hidup secara individualistis. Orang-orang hidup dengan merasa bahwa hidup untuk diri sendiri, fokus pada urusan diri sendiri itu adalah yang terbaik. Sehingga tidak banyak orang yang mulai peduli, orang yang memperhatikan apa yang terjadi dengan kiri kanannya. Bahkan bisa terjadi di tengah keluarga, anak-anak di era ini hidup di dalam individualistis. Tidak peduli bahwa ibunya sedang lelah, tidak peduli bahwa orang tuanya sedang bergumul dalam hal keuangan. Bagi mereka yang terpenting adalah apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka inginkan. Suatu hari dalam perjalanan kami biasa dari kota Sidoarjo menuju Surabaya, itu hari-hari area pelayanan kami. Saya sedang dalam perjalanan dengan mengendarai motor dan saya melihat di perempatan itu sedang ada lampu merah, jadi kami sedang berhenti. Saya melihat di tengah perempatan itu ada dua laki-laki yang sedang berdebat dan sepertinya sudah kasar karena suaranya terdengar teriak. Salah satunya sudah mulai memukul. Tapi saya memperhatikan tidak ada seorang pun yang datang untuk melerai, datang untuk menengahi mereka, sehingga sampai lampu hijau, ya mereka tetap berdua dan akhirnya karena saya cepat sepertinya masih terus bersambung. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu hari saya pulang pelayanan dan menjemput anak sekolah, sudah sore, Bapak Ibu Saudara. Di saat lampu menuju merah ya, sudah mulai kuning itu, saya sudah rem sepeda motor dan Bapak Ibu dari belakang dengan begitu cepat seorang bapak yang badannya juga tinggi besar menabrak sepeda motor saya, dan di sebelah kiri kanan saya kami itu jadi miring ke arah sebelah kiri dan ya kita terbentur dengan kontainer kaki saya sampai bengkak. Karena begitu cepat kejadian itu dan sangat menyakitkan, kaki saya yang sebelah kanan ini tertabrak sepeda motor itu dan sebelah kiri terbentur dengan roda kontainer sepertinya, dan waktu itu saya langsung meminggirkan kendaraan saya. Tidak ada satu orang pun yang datang menolong kami, kecuali bapak yang menabrak itu yang menemani kami dan minta maaf. Tidak ada seorang pun yang menolong, yang peduli dengan kaki saya yang luka dan bengkak. Tidak ada seorang pun. Bapak Ibu, ini hal biasa. Saya sempat berpikir dulu gitu ya, kalau kita jatuh tuh banyak orang peduli, banyak orang mau membantu. Tidak ada. Sehingga saya dengan kaki yang pincang, saya berusaha untuk pergi ke warung untuk membeli air minum supaya menenangkan hati saya. Menenangkan karena shock ya, karena tertabrak itu. Tidak ada orang yang peduli. Orang masing-masing hidup dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, bagaimana di tengah-tengah keluarga kita? Masih adakah kita memiliki kepedulian? Masihkah kita
memperhatikan apa yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kita, oleh pasangan kita. Apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan hati mereka? Apa yang juga sebenarnya terjadi dalam hati orang tua, bapak, ibu, dan saudara-saudara saat orang tua masih ada? Apa yang sedang terjadi dan dialami oleh anak-anak? Kadang-kadang orang tua karena sibuknya merasa pikirannya adalah yang terpenting hidupku adalah bekerja. Karena tanggung jawabku adalah bekerja, cari nafkah. Sehingga pada saat anak sedang tertekan di sekolah dengan beratnya mata pelajaran, tuntutan-tuntutan, yang penting nilaimu harus 80 ya. Kalau nggak 80 jangan pulang. Ini terjadi beberapa waktu lalu di kota Surabaya. Benar, anaknya nggak pulang, dia terlindas truk di jalan. Hidup hanya dengan yang penting kerja, cari duit, anak tugasnya sekolah. Dengan tuntutan-tuntutan sehingga waktu anaknya stres dia tidak tahu apa yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama belajar dari apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan dalam Mazmur 24 ayatnya yang ke-11 dan 12. Demikian sabda Tuhan. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang-orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Hal ini mengingatkan kepada saya dan Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita harus bersikap kepada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan tempatkan. Kita harus peduli, kita harus berbuat sesuatu saat orang-orang di sekitar kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hentikan gaya hidup individualis itu bukan gaya hidup cara Alkitab. Ini memang sedang terjadi di dunia. Dan tidak disadari banyak anak-anak Tuhan mulai menanggalkan kasih, mulai meninggalkan kepedulian, mulai meninggalkan perhatian karena menganggap itu terlalu kepo, itu mengurusi urusan orang lain. Tidak. Alkitab mengajarkan untuk kita peduli dengan apa yang sedang terjadi. Dan terlebih lagi saat kita melihat ada orang yang sedang dalam keadaan terhuyung-huyung menuju ke pemancungan. Ada orang yang sedang terikat. Ada orang yang sedang terbelenggu, diangkut untuk dibunuh. Ini artinya ada seseorang, ada orang-orang yang sedang terikat, terbelenggu, dan dia sedang dalam keadaan menuju kepada kehancuran, menuju kepada kematian. Rasa dari seseorang yang menganggap peduli itu salah, ini tipu muslihat, tipu daya iblis untuk kita hanya hidup bagi diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama kembali hidup di dalam kasih yang peduli dan diwujudkan. Dan ini diberikan kepada kita untuk kita berbuat, bertindak kalau kita melihat ada orang-orang yang sedang terhuyung-huyung, ada orang yang sedang terbelenggu, terikat dosa, dia menuju kepada kematian kekal. Ada seseorang yang sedang dalam perjalanan hidupnya dan menuju kepada hal yang membahayakan, yang menghancurkan dia. Bebaskanlah dia, bebaskanlah mereka. Rebut, berjuang dengan paksa, selamatkan mereka. Jangan engkau diam-diam, ayat 12. Jangan kamu berkata, aku nggak tahu. Bener, aku nggak tahu. Sungguh kami tidak tahu hal itu. Di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan kamu ragu-ragu membebaskan orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Selamatkanlah orang yang sedang digiring menuju ke tempat penggantungan. Berbicara tentang upah dosa yang adalah maut. Orang yang hidup di dalam dosa itu sedang terhuyung-huyung. Orang yang sedang dijatuhi hukuman mati. Upah dosa adalah maut. Kita lihat orang berdosa, kita lihat orang hidup dalam perjalanan dosa dan menuju kematian, terus kita berkata, itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku, aku nggak ngerti, aku bener nggak tahu. Padahal Tuhan memperlihatkan di depan kita ada orang yang melakukan dosa. Gelisahlah hatimu dan berbuatlah. Jangan berdiam diri dan lipat tangan dan kamu berkata, itu bukan urusanku.
Kalau ada seorang istri cerita kepada suaminya, ini anak kita bagaimana, sudah kecanduan gadget, sudah nggak bisa dilepas, ini main game terus. Bapak-bapak, apa jawabanmu? Oh, itu urusanmu. Kamu ibu rumah tangga, kamu harus bisa didik dia. Gimana caranya? Pokoknya dia harus bisa. Urusanku cari uang. Atau sebaliknya, kalau bapak-bapak berbicara kepada ibu-ibu, ini pekerjaan sekarang tambah susah loh, pekerjaan ini tambah sulit loh, tolonglah gimana caranya, apa bisa bantu apa-apa. Itu urusan bapak. Bapak kan kepala rumah tangga, harus cari nafkah, harus itu Pak, harus yang penting aku nggak mau tahu, pokoknya kalau pulang harus bawa duit. Pernahkah kita peduli saat seseorang dalam pergumulan, dalam kesesakan, terus kita bersama-sama melakukan pertolongan? Atau kalau kita melihat pasangan kita hidup dalam dosa, beranikah kita menegurnya? Yaitu urusanmu, sorga-sorgamu, kalau kamu mau neraka ya nerakalah. Sudah terlalu sulit. Atau bapak ibu punya anak, dan anak itu hidup di dalam dosa, ya karena terlalu sayang ya diomongin, jangan begitulah nak, hanya cukup gitu saja. Tidak, kalimat ini berkata bebaskanlah. Itu artinya kita harus merebut dengan paksa, mengambil dengan paksa. Dia sedang terbelenggu, kita harus berjuang mengambil dia yang sedang terikat, yang sedang menuju ke penggantungan itu. Bapak ibu, hari-hari ini anak-anak bukan hanya terikat dengan dosa, tapi banyak hal-hal yang mengikat anak-anak hidup mengalami kehancuran juga secara fisik. Sudah banyak. Kami baru beberapa waktu ini berkunjung dan ada anggota yang sedang sakit dan berkata, aduh kasihan, di rumah sakit sekarang banyak anak-anak kecil gagal ginjal, umurnya baru 12 tahun. Karena sering beli minuman-minuman kemasan yang ya mengandung pemanis buatan, mengandung pengawet macam-macam. Makanan-makanan instan yang membuat anak-anak harus ginjalnya bekerja keras dan rusak. Masih anak-anak. Kadang-kadang kita tidak sanggup berbicara stop. Tidak, padahal kita tahu makanan itu, minuman itu, game itu, gadget itu menghancurkan anak kita menuju kepada kehancuran hidup. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alkitab katakan bebaskanlah, rebutlah. Bapak ibu saudara, mari kita kembali berbuat. Mari kita kembali gelisah. Jangan berkata itu bukan urusanmu, itu urusan istriku. Atau sebaliknya, itu bukan urusanku, itu urusan orang tuaku, bukan urusanku. Ngapain aku ikut campur? Tidak. Hari ini Alkitab katakan kepada kita, jangan kamu berkata, aku nggak tahu, itu bukan urusanku. Tuhan katakan, Allah mengawasi engkau, Allah mengetahui pikiranmu, dan ia akan membalas semuanya menurut perbuatanmu. Bapak ibu saudara, mari hari ini jangan diam. Jangan berkata, aku tidak tahu dan itu bukan urusanku. Tapi mari kita bebaskan anak-anak kita. Kita selamatkan anak-anak kita secara fisik dari kehidupan-kehidupan yang dengan pola menghancurkan kesehatan mereka, menghancurkan masa depan mereka. Kita juga bebaskan dan rebut anak-anak kita dari kuasa dosa yang mengikat mereka, yang membawa mereka kepada kematian kekal. Orang tua bangkit, rebut anak-anak kita, paksa, berjuang dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, berdoa sungguh-sungguh, rebut orang tuamu kalau orang tuamu masih hidup di dalam dosa. Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang meninggalkan gaya hidup individu, dan kita hidup di dalam kasih, melakukan firman Tuhan. Bebaskanlah, rebutlah dan selamatkan agar keluarga kita hidup dalam berkat-berkat Allah, dan kita pun akan mendapatkan upah dari Tuhan. Tuhan yang akan membalas segala yang kita kerjakan ini. Bapak ibu saudara, selamat menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan, dan semakin berbuat untuk keluarga, rumah tangga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, untuk menikmati karya keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, perintah-Mu ini tidak mudah bagi kami. Hari-hari ini manusia banyak terikat dan kami melihat, kami tahu mereka sedang terhuyung-huyung menuju ke pemancungan.
Mereka sedang berjalan dalam hidup mereka dan menuju kepada penghakiman, penghukuman akan kematian kekal. Berikan kekuatan bagi kami untuk berkata, berikan kami kekuatan untuk merebut mereka, hidup mereka kami bawa di dalam Kristus. Tolonglah kami, berikan kekuatan bagi kami, para orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya. Setiap anak-anak yang mungkin juga berdoa untuk hubungan pasangan suami istri, pasangan papa mamanya, Tuhan juga berkati, Tuhan juga tolong. Terpujilah namamu, hidup kami biarlah menyenangkan hatimu dan kami mengalami berkat-berkat Allah. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberi engkau kasih karunia, berkat melimpah, damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.